Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 181. Chapter 181, Tulang Jiwa Tengkorak Macan Tutul Bermata Emas. Arah itu menerkam dekat tempat tim Lan Xuanyu bersembunyi. Apakah itu Kera Sutra Emas atau Lan Xuanyu? Mereka berdua tahu bahwa jika mereka ingin menyingkirkan 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun ini, mereka harus melukai lawan mereka dengan parah. Jika tidak, dengan kecepatan tinggi mereka pasti bisa menemukan kesempatan untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, Kera Sutra Emas menggunakan dirinya sebagai umpan dan memperlihatkan semua kelemahannya. Ada batasan kecerdasan dari monster berjiwa 1000 tahun. Macan mata emas mungkin kuat, tetapi tidak secerdas Kera Sutra Emas dan tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Macan mata emas itu cepat, tapi bagaimanapun juga ia tidak bisa terbang. Target mereka tiba-tiba menghilang dan melihat bahwa mereka akan menabrak satu sama lain. Mereka dengan cepat mencabut cakar tajam mereka dan saling memukul untuk mengubah arah di udara. Tubuh Kera Sutra Emas tiba-tiba menyala, yang juga membuat mereka khawatir pada saat bersamaan. Namun, bagaimana bisa Kera Sutra Emas melepaskan kesempatan yang diciptakannya dengan sengaja ini? Cahaya emas di punggungnya berkilau. Setelah itu, rambut emasnya berubah menjadi jarum emas dan ditembakkan. Ini benar-benar upaya habis-habisan. Sepertiga dari rambut Kera Sutra Emas 1000 tahun di punggungnya berubah menjadi serangan, dan menutupi seluruh langit, menjebak mereka. Macan tutul bermata emas memiliki tatapan mata emas dan kecepatan tinggi, tetapi mereka kurang dalam pertahanan. Jadi, ketika mereka dihadapkan dengan Kera Sutra Emas, mereka harus menunggu sampai itu dikendalikan oleh tatapan mata emas mereka sebelum mereka bisa menyerang. Pada saat ini, mereka sudah ditutupi oleh cahaya emas dengan tubuh mereka masih di udara, dan mereka tidak bisa keluar dari jangkauan serangan. Selanjutnya, ini ditingkatkan dengan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu. Baca lebih banyak novel baru di listnovel.com. Pupupu, ada serangkaian suara rendah, dan 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun gemetar di udara. Mereka ditembak oleh sinar sutra emas dalam jumlah besar dan hanya bisa menutupi mata mereka dengan kaki mereka saat mencoba meringkuk dan menggunakan tubuh mereka untuk bertahan. Tetapi tubuh mereka tidak dapat mentolerir serangan itu, dan mereka jatuh begitu saja ke tanah. Perubahan ini terlalu mendadak, 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun itu sama sekali tidak siap untuk itu. Mereka tidak menyangka Kera Sutra Emas akan bisa datang begitu cepat. Dengan serangan tanpa henti dan peningkatan Gold Silk Ray, semua macan tutul terluka parah. Api besar tiba-tiba muncul dan terbang menuju salah satu macan tutul bermata emas yang jatuh ke tanah. Ia memeluknya dengan berani dan menggigit lehernya. Macan mata emas mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dan menggunakan cakar depannya untuk memukulnya, tetapi tubuhnya dengan sangat cepat diselimuti oleh api, dan kaki depannya digigit. Itu adalah naga api tanah yang menakutkan yang panjangnya sekitar 4 meter. Naga api tanah tidak cepat dan tidak akan bisa mengejar macan tutul bermata emas dalam keadaan normal, tetapi ini adalah situasi yang berbeda, dan kaki depan kanan macan tutul bermata emas yang terluka segera digigit. Bayangan hitam menerkam dari samping juga, ekornya yang besar mirip dengan palu logam, dan itu meremukkan pinggang macan tutul bermata emas ini. Suara tulang yang diremukkan bergema, dan pinggang adalah bagian vital dari macan tutul bermata emas. Itu menjerit kesakitan dan segera jatuh ke tanah dan ditutupi oleh 2 tubuh raksasa. Naga punggung besi. Itu benar, naga api tanah dan naga punggung besi, mereka berdua berkultivasi sekitar 300 tahun. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi macan mata emas, tetapi pada saat ini, mereka telah menjadi lawan yang mematikan. Di 2 sisi lainnya, seberkas cahaya putih meroket dengan auman naga yang enak didengar. Cahaya putih keperakan terang dari tombak dilepaskan, dan Liu Feng merasakan kekuatan spiritualnya naik ke batasnya. Di bawah penyempurnaan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu, cahaya bulan perak tulang lengan kanan serigala bulan perak dilepaskan tanpa kendala dan sepanjang 5 kaki di langit. Ketika tombak ini keluar, Liu Feng sudah merasa bebas dari hambatan. Dia belum pernah merasa begitu riang dengan tombaknya sebelumnya. Macan mata emas menggunakan cakar depannya untuk memblokir, tetapi cahaya tombak bulan perak masih menembusnya.
Dua sosok melintas dan melewati satu sama lain, tenggorokan macan tutul bermata emas ditusuk oleh cahaya tombak bulan perak dan macan tutul itu mendarat di kejauhan. Macan tutul bermata emas terakhir akhirnya mendarat di tanah, tapi yang menunggunya adalah raungan naga yang rendah. Cahaya emas yang menyilaukan menyala dan kepala naga emas terangkat, itu adalah semangat tinggi dan kebanggaan, sombong dan gila. Itu adalah Golden Dragon Sword. Dengan cincin kedua dan evolusi garis keturunannya, Lan Xuanyu akhirnya berhasil benar-benar menggunakan Golden Dragon Sword dasar yang dia pelajari dari Nana. Ini juga serangan terkuat yang dia miliki selain teknik martial Soul Fusion. Cahaya keemasan cemerlang dan raungan naga yang menggema. Dan aura yang tak tergoyahkan itu. Garis darah emas meledak di tubuhnya, mata Lan Xuanyu berubah menjadi warna emas samar dan bertabrakan dengan keras. Jatuh. Macan tutul bermata emas 1000 tahun yang sudah terluka parah dikirim terbang karena benturan yang kuat, sementara kaki Lan Xuanyu jauh di dalam tanah. Cakar depan macan tutul bermata emas itu benar-benar retak. Lan Xuanyu berjongkok, menyerbu ke depan, dan mengeluarkan penusuk es. Itu mengarah langsung ke macan bermata emas dan menembus matanya dengan sangat presisi. Semua ini mungkin terdengar seperti terjadi perlahan tetapi sebenarnya, semuanya terjadi pada kecepatan pencahayaan. Kera sutra emas 1000 tahun memikat musuh, memulai pertarungan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dengan sinar sutra emas, menjadi serangan terpenting dalam pertempuran ini. Dan semua yang dilakukan ketiganya adalah memberikan pukulan fatal bagi mereka yang terluka parah dan tidak terkendali di udara selama 1000 tahun macan tutul mata emas. Seluruh pertarungan dari awal hingga akhir hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik dan 3 monster jiwa 1000 tahun jatuh di tangan mereka begitu saja. Liu Feng mendarat di tanah, dan dia tidak percaya. Ini adalah makhluk jiwa 1000 tahun, mereka benar-benar berhasil membunuh mereka begitu saja. Kera sutra emas meraung pelan, tatapan melengking di matanya meningkat saat ia menyerang macan tutul bermata emas 1000 tahun yang sudah mati dan meronta-ronta bonekanya dengan ganas. Suara dan darah yang menyedihkan di mana-mana. Ketiganya mengerutkan alis mereka saat mereka menonton, tetapi mereka tidak menghentikan kera sutra emas. Itu sudah kehilangan kendali atas emosinya dan setelah membunuh musuh bebuyutannya, itu adalah pelepasan emosional untuknya. Setelah 10 menit penuh, kera sutra emas berangsur-angsur menjadi tenang, matanya mulai redup, itu jelas lebih lemah sekarang. Lan Xuanyu ragu-ragu sejenak tapi tetap melangkah maju. Dia mengeluarkan Purple Zoysia 1000 tahun dan menyerahkannya kepada kera sutra emas. Kera sutra emas yang lemah terkejut dan tidak bergerak ketika melihat Zoysia ungu 1000 tahun diserahkan kepadanya, seolah-olah sedikit ragu-ragu. Qian Lei, katakan padanya untuk memakan Zoysia ungu untuk membantunya pulih dan mengatakan bahwa kami yakin itu akan menepati janjinya, kata Lan Xuanyu. Qian Lei buru-buru menyampaikan pesan melalui kekuatan spiritualnya. Kera sutra emas tidak ragu-ragu lagi. Ia mengambil Purple Zoysia dan menelannya dalam beberapa gigitan, tetapi ia tidak mulai membudidayakannya dengan penuh semangat. Sebagai gantinya, ia berbalik tiba-tiba dan menggunakan cakar depannya yang berlumuran darah macan tutul mata emas untuk mencari-cari di sekitar boneka yang robek, lalu mengeluarkan sesuatu dan memberikannya kepada Lan Xuanyu. Itu adalah benda emas berkilau dan tampak seperti tengkorak kecil. Yang aneh adalah area mata tengkorak tidak kosong tetapi memiliki 2 lensa emas. Ini. Mata Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng segera mengerut. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dari hadiah roda keberuntungan Liu Feng, mereka secara kasar bisa menebak apa itu. Tulang jiwa, dan itu adalah tulang jiwa tengkorak. Dari 6 tulang jiwa yang secara alami dapat diserap oleh tubuh manusia, tengkoraknya adalah yang paling langka, jauh lebih langka daripada tulang batang tubuh dan jelas merupakan yang paling berharga. Mereka tidak menyangka bahwa tengkorak macan tutul bermata emas akan benar-benar muncul setelah membunuh 3 macan tutul bermata emas yang berumur 1000 tahun ini. Ini hanyalah kemungkinan 1 dari sejuta. Mereka sangat beruntung. Namun, wajah terkejut dan bersemangat mereka berubah menjadi kekecewaan dalam sedetik. Kali ini, Lan Xuanyu tidak terkecuali, mereka baru berusia sekitar 10 tahun. Soul Land 4 Chapter 182. Chapter 182, bagaimana jika saya merasa ingin menangis? Alasan kekecewaan mereka sangat sederhana, ini adalah dunia simulasi. Bahkan jika itu adalah tulang jiwa 10.000 tahun, itu tidak akan ada gunanya, belum lagi tulang tengkorak. Jika mereka berada di dunia jiwa normal, mereka masih bisa menggunakannya untuk menukar koin jiwa.
Tapi ini tempat ujian, itu benar-benar berbeda dari dunia jiwa normal dan seharusnya milik Akademi Shrek. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan benda ini dan tidak bisa menyerapnya untuk menjadi kekuatan pertempuran mereka, itu sama sekali tidak berguna. Ketiganya melihat tengkorak macan bermata emas ini, dan mata mereka sedikit memerah. Jika ini ada dalam kenyataan, betapa menakjubkannya itu. Ada kemungkinan besar bahwa tengkorak ini memiliki kemampuan bawaan macan tutul bermata emas, tatapan bermata emas. Itu adalah kekuatan super yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan musuhnya secara instan. Aku ingin menangis. Qianlei merasakan hal yang sama seperti sebelumnya ketika dia menolak masuk awal ke Akademi Shrek. Sudut mulut Liu Feng bergerak-gerak, saya lebih suka benda ini tidak muncul sama sekali. Dia adalah pemilik manfaat dari tulang jiwa dan secara alami tahu seberapa besar peningkatan itu bagi seorang master jiwa. Kekuatan lengan kanannya hampir 3 kali lipat dari lengan kirinya sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki peningkatan Lan Xuanyu, kekuatan serangannya juga relatif kuat. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan mengambil tengkorak emas yang masih berlumuran darah. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba mengembalikan tengkorak itu ke keras sutra emas, lalu menoleh ke Qianlei, katakan bahwa ia membutuhkan benda ini dan minta kera untuk menyimpannya. Qianlei tertegun, apa maksudmu? Lan Xuanyu meliriknya dengan curiga, Soul Beast yang mirip manusia mungkin bisa menyatu dengan Soul Bone juga. Kera sutra emas termasuk dalam kategori ini yang berarti dia juga bisa menggunakan potongan tulang jiwa ini. Lagi pula tidak ada gunanya bagi kita, lebih baik berikan saja pada kera. Qianlei menerjemahkan dengan ekspresi tak berdaya. Kera sutra emas memandang Lan Xuanyu dengan bingung dan menunjuk ke tengkorak, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Kera bertanya apakah itu bisa melebur. Qianlei menerjemahkan. Lan Xuanyu menjawab, katakan apa yang baru saja saya katakan, seharusnya bisa. Qianlei menerjemahkan lagi. Tatapan kera sutra emas terhadap ketiganya menjadi lebih lembut, keganasan dan kekerasan barusan menghilang secara bertahap. Tiba-tiba mengangguk dengan tegas dan mengambil tulang jiwa. Rambut di punggungnya jelas lebih jarang sekarang. Gold Silk Ray ini adalah sumber kekuatannya, bagaimanapun juga, dan itu sudah menyakitkan karena melepaskannya dalam jumlah besar sebelumnya. Itu juga memakan selisih ungu 1000 tahun, itu tidak akan mampu menangani efek obat dalam waktu dekat. Mari kita lindungi. Lan Xuanyu menarik Qianlei dan Liu Feng beberapa langkah ke belakang. Perubahan lingkaran emas yang tak terlihat mulai muncul di tubuh kera sutra emas seperti sedang memasuki tidur nyenyak. Lindungi itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktu kita terbatas, bisik Qianlei. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, kami telah membunuh 4 monster berusia 1000 tahun, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui tingkat kemajuan ini. Tidak ada salahnya menunggu, jika tidak pulih dalam sehari, kami akan pergi. Jika itu menyelesaikan fusi, itu akan menjadi jackpot bagi kami. Dari cara kera sutra emas memperlakukan mereka barusan, terlihat jelas bahwa mereka sudah menyetujui ketiga orang ini. Jika nanti bisa membantu mereka, maka nilai ujian mereka akan dijamin. Liu Feng dan Qianlei sangat mempercayai Lan Xuanyu, dan mereka juga telah membunuh 4 monster berusia 1000 tahun sebagai markas mereka. Oleh karena itu, ketiganya tetap tinggal dan Liu Feng bertanggung jawab untuk melakukan pengintaian terhadap situasi di sekitar mereka, sementara Lan Xuanyu dan Qianlei melindungi kera tersebut. Setelah Qianlei dipanggil beberapa kali dengan peningkatan Lan Xuanyu, dia menyelesaikan replikasi pemanggilannya dan kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya. Yang mengejutkan mereka adalah replika kali ini sebenarnya adalah Emerald Demon Bird lagi. Itu benar, dia memanggil Emerald Demon Bird sekali lagi, dan Qianlei bahkan bisa mengatakan bahwa itu sama dengan yang dia panggil sebelumnya. Ini jelas hal yang bagus, tapi Emerald Demon Bird sangat ganas di alam dan bahkan mungkin berbalik melawan pemanggilnya. Ketika mereka pertama kali memanggil Emerald Demon Bird, itu hampir menyerang kera sutra emas. Untungnya, Qianlei menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikannya. Burung iblis zamrud ini kecanduan, ya. Itu sangat puas dengan 2 naga merah api di tanah itu, Tapi aku punya pertanyaan, jika Emerald Demon Bird ini dipanggil dari tempat lain dengan monster di sekitarnya, lalu di dunia simulasi tempat kita berada dengan simulasi monster, akankah ada gunanya memakan otak mereka? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Qianlei mengangkat bahu, bagaimana saya bisa tahu? Tapi aku pernah mendengar di masa lalu bahwa Soul World tidak benar-benar dianggap ilusi, bisa dikatakan dimensi lain, yang diciptakan federasi kita. Detailnya harus menjadi rahasia federal, tidak ada cara bagi kami untuk mengetahuinya.
Sejak keberhasilan migrasi antar bintang, Federasi memiliki sumber daya dan teknologi yang cukup dalam beberapa ribu tahun terakhir dan juga memasuki tahap perkembangan utama. Sejauh mana, hanya para petinggi yang tahu. Dan Akademi Slek termasuk di antara sedikit organisasi terpenting di bawah Federasi. Kera Sutra Emas tampak tertidur, lingkaran emas di tubuhnya pingsan. Ketiganya bergantian untuk beristirahat dan pulih ke kondisi puncak mereka dengan sangat cepat. Saat malam tiba, meski mereka tidak lapar, ketiganya masih sedikit bosan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa jika Kera Sutra Emas tidak bangun pada pagi ketiga, mereka harus segera berangkat. Tim lain di kualifikasi pasti akan habis-habisan. Meskipun monster berusia 100 tahun tidak akan memberikan poin sebanyak yang diberikan oleh monster berusia 1000 tahun, jika mereka membunuh sejumlah besar, itu akan tetap sama. Mereka tidak yakin dengan situasi tim lain, jadi jelas mereka harus bekerja lebih keras. Meskipun berburu tim lain kemungkinan besar menjadi cara tercepat untuk mendapatkan poin, tetapi hutan bintang Do sangat besar, mungkin mereka tidak akan bertemu tim lain sebelum akhir kualifikasi, maka kerugian akan lebih besar daripada keuntungan, kan? Oleh karena itu, mereka tidak dapat menaruh harapan pada aspek ini. Malam hening. Keesokan paginya, Kera Sutra Emas masih belum bangun. Lan Xuanyu tidak ragu-ragu dan segera membuat keputusan untuk bersiap-siap pergi. Sebelum mereka pergi, mereka menumpuk beberapa cabang pohon di sekitar Kera Sutra Emas dan membungkus tubuhnya di dalam. Ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Mereka kembali ke jalan dengan Liu Feng memimpin jalan saat mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka ke depan dengan hati-hati. Mereka tidak bergerak sangat cepat, tetapi stabil. Mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang mampu di sepanjang jalan dan membunuhnya dengan lancar. Mereka melanjutkan penjelajahan lebih dalam ke dalam hutan sesuai dengan kekuatan makhluk jiwa. 2 hari berlalu dalam sekejap dan mereka sudah berada di sana selama 4 hari, hari kelima akan segera tiba. Juga, mereka akan memasuki 3 hari terakhir kualifikasi. Sebagai tindakan pencegahan, mereka tidak lagi berburu binatang jiwa 1000 tahun dan kebanyakan mencari binatang jiwa 10 tahun atau 100 tahun untuk menyerang. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, mereka tidak melihat makhluk jiwa 10 tahun lagi dan makhluk jiwa setidaknya berusia 100 tahun. Mereka juga akan melihat binatang jiwa 1000 tahun sesekali. Mengandalkan kecepatan Liu Feng dan persepsi Qian Lei, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari yang kuat itu dan terus bergerak maju dengan mantap. Xuanyu, kita masih punya 3 hari lagi. Saya ingin tahu berapa banyak poin yang kami miliki. Serius, Slek bahkan tidak membiarkan kita melihat total poin kita, bagaimana kita tahu seberapa keras kita harus bekerja, ya? Qian Lei mengeluh. Lan Xuanyu tersenyum, kami akan bekerja lebih keras jika kami tidak dapat melihat skornya. Akademi Slek ingin melihat potensi setiap orang, saya rasa. Saya pikir skor total kami harus rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi itu tidak akan menjadi 10 besar. Qian Lei menjadi cemas. Sebagai seseorang yang hampir mendaftar sebelumnya, keinginan untuk masuk ke Akademi Slek bahkan melampaui Liu Feng. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak akan bisa melaju ke babak berikutnya jika kami tidak berada di 10 besar. Lan Xuanyu berkata, jangan panik, sangat penting bagi kami untuk menjaga kondisi prima sekarang dan menunggu kesempatan. Sebelum mereka mengumumkan aturan, mereka mengatakan bahwa kami dapat merampok poin tim lain, mereka tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Itu sama selama babak pertama kualifikasi, semuanya memiliki arti di baliknya. Karena ini masalahnya, kita harus membangun kekuatan kita. Begitu kami bertemu tim lain, itu akan menjadi kesempatan kami. Liu Feng mengangguk, saya setuju, bahkan jika kita harus panik, kita harus menunggu sampai beberapa hari terakhir untuk melakukannya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, ada beberapa suara di depan seperti benturan, erangan, dan teriakan. Ketiga orang itu saling memandang. Tanpa sepatah kata pun, Liu Feng dengan cepat melompat ke atas pohon saat Lan Xuanyu menghubungkan mereka dengan rumput perak biru berpola emasnya. Dengan Liu Feng menarik mereka, ketiganya bersembunyi di kanopi besar pohon besar. Lan Xuanyu mendengarkan dengan cermat dan berbisik, kedengarannya seperti perkelahian, dan sepertinya ada suara manusia. Bicaralah tentang iblis, mereka mungkin bertemu kontestan lain. Sesosok berlari dengan cepat ke arah mereka, dan mereka bisa melihat dengan sangat jelas dari puncak pohon. Ketika mereka melihat siapa itu, mereka tercengang. Mereka mengenal orang ini, dan dia adalah teman sekelas mereka. Dia sangat akrab, terutama bagi Lan Xuanyu, itu sebenarnya Ye Lingtong.
Solen 4 Chapter 183. Chapter 183, Kelompok 3 Akademi Lingtian. Ye Lintong, yang seharusnya bersama Lu Qianxun dan Chang Jianyi, sendirian. Dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit, ada banyak air mata di bajunya dan bahkan noda darah di sudut mulutnya. Desir-desir, tiga sosok berlari dari jauh dan mengejar Ye Lintong. Ketiga orang ini sangat cepat, dan mereka semua mengenakan pakaian yang sama, mereka jelas merupakan satu tim. Yang memimpin adalah seorang pemuda jangkung dan kurus. Dia berada di tengah saat dia mengejarnya, dan ada cahaya kuning samar di tubuhnya. Dia sangat cepat, menunggangi seekor harimau. Harimau itu agak ilusi dan seharusnya menjadi jiwa-jiwa. Adapun dua orang lainnya, salah satunya memiliki sepasang sayap di punggungnya dan terbang dengan sangat cepat. Dia paling dekat dengan Ye Lintong. Orang lain itu mirip dengan roh, dia akan menghilang dan muncul kembali dengan tombak di tangannya. Ketiga orang itu jelas tidak berniat melepaskan Ye Lintong. Ada dua kata besar yang tertulis di bagian depan kemeja mereka, Lingtian. Mereka dari Akademi Lingtian. Melihat dua kata ini, tim Lan Xuanyu merasa menggigil di hati mereka. Ada dua benua di planet Luo Surga, yaitu benua surga Luo dan benua Lingtian. Benua Luo Surga sedikit lebih besar, jadi itu mengambil nama planet. Sama seperti Akademi Surga Luo adalah sekolah terbaik di benua surga Luo, hal yang sama berlaku untuk Akademi Lingtian di benua Lingtian. Selain itu, Akademi Lingtian sebenarnya adalah sekolah terbaik di Heaven Luo Planet selama 100 tahun terakhir. Mengapa Heaven Luo Academy memulai kelas elit junior? Faktanya, mereka mempelajarinya dari Akademi Lingtian. Akademi Lingtian telah dapat mendaftarkan siswanya di Akademi Shrek selama 3 tahun berturut-turut. Saat Akademi Lingtian bergerak ke arah yang benar, mereka juga menjadi semakin kuat, dan melampaui Akademi Heaven Luo dalam setiap aspek. Kelas elit junior didirikan untuk bersaing dengan Akademi Lingtian. Dalam kualifikasi Akademi Shrek kali ini, tim Lan Xuanyu berada di tempat pertama sedangkan tempat kedua hingga ke-6 semuanya dari Akademi Lingtian. Dengan kata lain, setidaknya 5 tim berada di atas tim Lu Qianxun. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya Akademi Lingtian. Ini juga mengapa Heaven Luo Academy sangat bersemangat setelah melihat tim Lan Xuanyu mendapat tempat pertama dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung mereka. Mereka juga berencana untuk memulai kelas elit junior lagi. Saat ini, 3 orang yang mengejar Ye Lintong adalah salah satu tim dari Akademi Lingtian. Di antara 3 orang itu, 2 dari mereka adalah tetua jiwa cincin ketiga sementara yang terakhir adalah Grandmaster jiwa 1 cincin. Haruskah kami membantu? Qian Lei bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Ini adalah poin yang dikirimkan ke tangan kita, jadi mengapa tidak? Pada saat itu, Ye Lintong melihat bahwa mereka akan mengejar, tetapi seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya, dia terjun ke depan dan menghindari serangan dari atas. Saat tubuhnya terbalik ke depan, dia meletakkan tangannya di tanah dan kakinya menjadi tegak, menendang orang yang jatuh dari langit. Gerakan kelinci menendang Lang satu ini dilakukan dengan sempurna dan jelas sudah direncanakan sejak lama. Ye Lintong tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus berurusan dengan pria yang bisa terbang itu. Pihak lain terlalu cepat dan tidak dibatasi oleh medan di darat. Jika dia tidak melukainya, dia akan ditangkap dan tidak bisa melarikan diri. Karenanya, dia telah menunggu kesempatan untuk menggunakan serangan ini dan telah menyimpan energi. Langkahnya yang tiba-tiba telah meningkatkan tubuh surgawi ke batasnya dan melepaskan skill jiwa keduanya, gelombang kejutan surgawi. Dengan kakinya terangkat, cahaya putih dengan diameter 2 kaki meledak seketika. Master jiwa tipe terbang jelas tidak berharap lawannya, yang seperti anjing tersesat, tiba-tiba melakukan serangan yang begitu kuat. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Sayap di punggungnya menutup dan menutupi bagian depannya sementara cahaya biru samar di sekitar tubuhnya meledak dan berubah menjadi riak untuk melindunginya. Bang! Tubuhnya terlempar dan sayap kirinya patah, yang menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan saat ia menabrak batang pohon besar. Meskipun Ye Lintong tidak berhasil membunuh lawannya, dia senang dia mematahkan sayap dan dia tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah lagi. Tetapi pada saat ini, perasaan mencekik menyelimutinya dan dia melontarkan pukulan hampir tanpa ragu-ragu. Sial! Bayangan ilusi muncul. Ye Lintong meluncur ke belakang dan lingkaran cahaya abu-abu muncul di sekitar tubuhnya. Lingkaran cahaya abu-abu ini masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan tubuh langitnya terasa goyah dan tidak stabil. Dalam sekejap, sosok ilusi itu bergerak di udara dan menangkap tombak ilusi itu.
Dia turun dari langit dan mengejar Ye Lintong lagi. Ye Lintong dengan cepat beralih dari membalik belakang menjadi jongkok, mengertakkan gigi, melemparkan tinjunya ke udara dan melepaskan cahaya putih tubuh surgawi pada saat yang sama. Dia tidak peduli tentang makan berlebihan lagi. Sial, suara keras lainnya. Ye Lintong mundur 4 langkah dan meninggalkan jejak yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Namun, saat itu, ada sedikit rasa dingin di punggungnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi menderita 2 pukulan berturut-turut telah membuatnya kelelahan. Dia tidak bisa menghindar lagi. Pada saat itu, yang muncul di belakangnya sebenarnya adalah sosok yang persis sama dengan sosok di depan. Aku ditakdirkan. Ye Lintong sangat sedih. Meskipun dia tidak ingin menerima kenyataan ini, dia tahu bahwa ini adalah akhir dari kualifikasi untuknya. Dengan hampir 3 hari tersisa, meninggalkan kompetisi sama saja dengan tersingkir. Kemudian, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menegang di sekitar pinggangnya dan dia ditarik. Dia menghindari ujung tombak yang ada di belakangnya dengan cukuran yang sangat dekat. Wah, orang itu berseru pelan tapi tidak terus menyerang. Kemudian, raungan yang dalam terdengar, dan tepat setelah itu, sinar cahaya meledak dan menutupi lebih dari 10 meter persegi. Sosok kembar dengan cepat digabungkan menjadi satu, dan tubuh itu tiba-tiba menjadi lebih ilusi. Itu berkedip dalam cahaya tapi masih terpengaruh olehnya, terhuyung mundur. Sosok yang tingginya sekitar 1,5 meter tetapi memiliki tubuh berwarna ungu cerah seperti kadal besar muncul dari semak-semak dan menatapnya dengan mata ungu sedingin es. Naga petir ungu. Tipe naga darat, pandai memanipulasi guntur dan kilat tetapi tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Tidak banyak naga darat yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi darahnya sangat murni dan mirip dengan naga sungguhan. Ya, ini adalah hasil dari pemanggilan oleh Qian Lei, dan itu adalah pemanggilan yang cukup beruntung. Mengaum, raungan dalam menggema. Orang yang menunggangi harimau itu sudah bergegas, tetapi dia tidak menyerbu ke arahnya. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju rekan setimnya dengan sayap patah. Cahaya putih menyilaukan keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke rekan satu timnya. Kemudian, sinar cahaya perak juga muncul. Sebuah ledakan keras bergema, dan sinar cahaya perak dan cahaya putih menghilang pada saat yang sama, dan sosok yang bergerak cepat juga menghilang ke dalam hutan. Jika bukan karena pemuda yang menunggangi harimau membantu tepat pada waktunya, rekan satu timnya akan jatuh. Ye Lintong kemudian melihat siapa yang menariknya, Lan Xuanyu. Itu kamu. Dia tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba merasa ingin menangis seperti dia akhirnya bebas dari kecemasan dan bertemu dengan anggota keluarga. Lan Xuanyu menariknya ke samping dan mengerutkan alisnya. Lawan lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa serangan tiba-tiba Liu Feng dan gangguan naga petir ungu akan cukup untuk berurusan dengan master jiwa tipe terbang. Namun, dia tidak menyangka bahwa master jiwa yang mengendarai harimau akan sangat waspada dan menghalau serangan Liu Feng. Saat ini, master jiwa tipe terbang itu telah mencabut sayap di punggungnya dan wajahnya pucat, tapi setidaknya dia selamat kali ini. Dia melompat ke belakang Shining Tiger dan berkumpul di satu tempat dengan master jiwa yang memiliki sosok ilusi. Soul Land 4 Chapter 184. Chapter 184 Berjuang. Ye Lintong kemudian menjelaskan apa yang terjadi tanpa diminta Lan Xuanyu. Mereka dari Akademi Lintian. Lu Qianxun dan Chang Jianyi sudah dibunuh oleh mereka. Sebagai rekan satu tim mereka, setelah mereka terbunuh, poin mereka ditransfer ke saya. Mereka harus membunuh saya untuk mendapatkan setengah dari total poin kami. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Ada celah besar dalam kekuatan. Dia tahu seberapa kuat Lu Qianxun dan Chang Jianyi, terutama Lu Qianxun. Golden Lion Roar miliknya bukanlah lelucon, dan dia berada di posisi teratas di kelas elit junior karena kekuatan tempurnya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh lawan-lawannya sementara 3 orang barusan sepertinya tidak disakiti? Ye Lintong berkata dengan sedih, mereka melakukan serangan diam-diam. Kami bertemu dengan singa setan surgawi yang memiliki kultivasi sekitar 3000 tahun, dan kami sangat dekat untuk akhirnya membunuhnya. Namun, mereka tiba-tiba melakukan serangan diam-diam di Qianxun. Dia terluka parah dan mati di bawah cakar singa iblis surgawi. Untuk menyelamatkan saya, Chang Jianyi mengambil alih tempat kejadian, yang memungkinkan saya untuk melarikan diri. Dia pasti dibunuh oleh mereka. Lan Xuanyu segera mengerti. Jelas sekali bahwa salah satu dari 3 orang dari Akademi Lingtian mahir bersembunyi.
Dia telah mengincar tim Lu Qianxun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, mereka menunjukkan gigi mereka ketika tim Lu Qianxun berhadapan dengan singa iblis surgawi. Mereka tidak hanya mengalahkan monster berjiwa 3000 tahun itu, tetapi mereka bahkan ingin mengambil poin dari tim ini juga. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau strategi mereka berada di atas yang lain. Mereka mungkin berada di 10 tim teratas di babak sebelumnya. Pemuda tinggi kurus mengendarai Shining Tiger tersenyum. Saya akan memperkenalkan diri. Aku adalah Li Yaoming dari Akademi Ling Tian. Pemuda dengan sosok ilusi kembali normal. Sosoknya mengeras, dan wajahnya sedikit pucat saat dia berkata dengan jelas, Su Zixuan dari Akademi Ling Tian. Pemuda dengan sayap patah itu memelototi Ye Lintong dengan ganas. Su Rongxin dari Akademi Ling Tian. Su Rongxin. Kesombongan, 1. Qianlei telah berjalan pada saat itu dan tidak bisa menahan tawa. Tapi ekspresi Lan Xuanyu sangat serius. Dia telah melihat 3 nama ini sebelumnya di kualifikasi. Mereka berada di posisi kelima. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pesaing terbesar mereka. Lan Xuanyu, Qianlei, dan Liu Feng dari Akademi Surga Luo. Lan Xuanyu memberitahu ketiga nama mereka pada saat bersamaan, tetapi Liu Feng tidak muncul dan masih bersembunyi di hutan. Mendengar nama mereka, 3 orang di seberang terkejut. Pohon besar adalah tempat berlindung yang baik, orang-orang ini ditempatkan pertama di babak sebelumnya dan bahkan mencetak lebih dari 20.000 poin. Mereka mungkin juga menjadi juara umum kualifikasi di seluruh federasi. Pihak lain jelas terkejut, terutama karena mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka. Jadi juara kualifikasi ya, kata Li Yaoming acuh tak acuh. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Saya yakin kalian mengerti bahwa jika kita bertengkar, itu kemungkinan akan menjadi akhir yang menyedihkan. Siapapun yang menang masih harus membayar harga yang mahal. Selama saudara Lan bersedia menyerahkan wanita itu kepada kita, kita akan berpaling dan pergi. Saya harap kita bisa bersama-sama keluar sebagai pemenang di kualifikasi ini. Menghadapi sang juara, dia juga waspada dan tentu saja tidak ingin bertarung dengan tim Lan Xuanyu. Tetapi mereka bekerja sangat keras untuk menciptakan situasi ini untuk mendapatkan poin dari tim Ye Lintong dan tidak tahan untuk menyerah begitu saja. Dia berpikir bahwa pihak lain mungkin tidak mau bertarung dengan mereka karena situasinya sangat jelas. Jika kedua belah pihak berusaha keras, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, dan seperti dengan tim Lu Qianxun, akan sangat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Namun, yang membuat tim Li Yaoming tersingkir adalah jawaban Lan Xuanyu. Menyerang, Lan Xuanyu berteriak dengan dingin. Naga petir ungu, tidak jauh, mengangkat kepalanya di bawah kendali Qianlei, dan sambaran petir yang tebal langsung menuju ke Li Yaoming. Serangan ini sangat mendadak dan tidak terkendali. Serangan besar-besaran dari naga petir ungu 100 tahun bukanlah bahan tertawaan. Meskipun itu hanya monster jiwa 100 tahun, sebagai naga tanah garis keturunan murni, kekuatannya sebanding dengan 1000 tahun. Li Yaoming tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Lan Xuanyu dengan cepat memutuskan untuk berkelahi dengan mereka. Ini bukanlah apa yang akan dilakukan oleh orang yang logis. Dia adalah juara ronde pertama, jadi dia harus menjadi orang yang pintar. Li Yaoming tidak tahu bahwa naga petir ungu ini bukanlah jiwa-jiwa tetapi makhluk yang dipanggil. Ada batas waktu untuk pemanggilan, dan itu adalah keberuntungan murni bahwa Qianlei berhasil memanggil makhluk jiwa yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan terbatas itu dengan baik? Juga, pertarungan ini bukan 3 lawan 3, melainkan 4 lawan 3. Li Yaoming meletakkan kedua telapak tangannya di depannya, mengangkat perisai cahaya secara instan dan memblokir serangan petir ungu itu. Setelah gemuruh keras, cahaya putih meledak dan Li Yaoming hampir jatuh dari punggung Shining Tiger. Namun, Shining Tiger juga membuka mulutnya, dan panah listrik melesat ke arah Lan Xuanyu secara langsung. Ye Lintong, pergi. Lan Xuanyu mengikat untaian rumput perak biru berpola emas di sekitar pinggang Ye Lintong, dan kekuatan dari garis keturunannya melonjak. Ye Lintong sudah menggunakan cukup banyak energi, tetapi pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang terbangun di tubuhnya. Raungan naga rendah bergema di tubuhnya. Gelombang kejutan surgawi miliknya telah pulih ke performa puncaknya dan menjadi cahaya putih yang intens. Dia memandang Lan Xuanyu dengan kaget tetapi tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia segera menyerbu ke depan. Tim Li Yaoming jelas tidak menyangka bahwa Lan Xuanyu akan mengaktifkan serangannya begitu cepat.
Li Yaoming berpikir bahwa itu tidak akan menguntungkan tim manapun, dan bahkan jika pihak lain adalah juara babak pertama kualifikasi, dengan batasan usia, tidak akan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Melompat ke dalam perkelahian seperti itu membuat orang lain terlalu mudah memanfaatkannya. Tapi pihak lain sudah memulai pertarungan dan tidak ada jalan untuk mundur. Shining Tiger miliknya segera melompat ke depan, dan dia melompat dan mendarat di punggungnya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya dilepaskan dan ditembakkan, tetapi tidak menyerang, malah mendarat di Surongsin. Surongsin melepaskan martial soul-nya sekali lagi, dan sayapnya yang patah sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Su Zixuan, yang berada di sebelah Li Yaoming, bergerak dalam sekejap, lingkaran tombak di tangannya berkilat, menciptakan lebih dari 10 bayangan tombak untuk menghentikan Ye Lingtong, yang sedang menyerbu. Shining Tiger di bawah Li Yaoming menerkam dan langsung menuju naga petir ungu. Jelas, mereka tahu bahwa naga petir ungu adalah ancaman yang cukup besar. Kecepatan petirnya terlalu cepat, dan bahkan terlalu sulit untuk dihindari. Ye Lingtong tidak berhenti sama sekali saat dia maju ke depan. Gelombang kejutan surgawi yang kuat meledak, dan halo cincin jiwa keduanya dirilis. Menerima peningkatan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih dan aliran kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh tubuhnya, memohon untuk dilepaskan. Cahaya putih yang menyilaukan meledak keluar, dengan tubuhnya sebagai intinya. Cahaya putih yang kuat menyembur keluar dan melahap bayangan tombak. Su Zixuan tercengang. Dia adalah penatua jiwa cincin ketiga, dan memiliki jiwa bela diri yang unik dan kekuatan pertempuran yang kuat. Apakah itu menghindari serangan atau kecepatan, dia berada di antara yang teratas di Akademi Lingtian. Kekuatan serangannya sangat kuat dan luar biasa. Namun, ketika menghadapi jiwa bela diri naga langit Ye Lingtong, dia merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh aura sombong saat bayangan tombak menghilang satu demi satu. Kekuatan yang kuat menjalar, dan dia tidak punya pilihan selain menghindar. Lan Xuanyu menyerang Ye Lingtong, targetnya adalah Li Yaoming. Shining Tiger dan Purple Lightning Dragon sudah mulai bertarung. Naga petir ungu terus melepaskan petir untuk menghentikan Shining Tiger agar tidak muncul, dan Shining Tiger juga telah melepaskan serangan atribut cahaya untuk melawannya. Dalam sekejap, mereka memasuki jalan buntu. The Shining Tiger jelas merupakan makhluk jiwa 1000 tahun yang memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat dan jarang terlihat. Sayap Surongsin sembuh dengan cukup cepat. Setelah Li Yaoming melepaskan cahaya suci di sebelahnya, dia pergi ke depan dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Sosok emas perlahan muncul di belakangnya, dan 3 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 2 kuning dan 1 ungu saat dia mulai naik. Sinar cahaya bersinar dari soul link keduanya, dan saat berhadapan dengan Lan Xuanyu, kedua matanya menjadi warna putih yang menakjubkan. Dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya raksasa meletus dari tubuhnya. Satu kata, vanity, juga diucapkan dengan cara yang sama dalam bahasa Cina.